Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Fakih dari kelas 7 Al-Khawarizmi. Saya akan memberikan kultum dengan tema 7 golongan yang mendapatkan syafaat di akhirat. Syafaat adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas hambanya di hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada pertolongan lain selain pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu golongan manusia apa yang akan mendapatkan syafaat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menggambarkan golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat di akhirat kiamat kelak. Dalam kitab Fathul Bari surah kedua ayat 144 karya Ibnu Hajar terdapat hadis yang menjelaskan tentang hal ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim. Golongan tersebut antara lain adalah sebagai berikut: pemimpin adil. Dalam hadis ini, golongan pertama yang akan mendapatkan syafaat adalah pemimpin yang adil, karena pada hakikatnya seorang manusia itu pastilah seorang pemimpin, minimal pemimpin untuk dirinya sendiri. Kemudian setiap pemimpin nantinya akan ditanya tentang pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya. Kedua, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang taat dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingat banyaknya godaan dan rayuan yang tengah dihadapi selama masa muda, dengan pilihannya untuk tetap tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia layak mendapatkan syafaat nantinya. Ketiga, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Maksudnya adalah orang yang senantiasa ingin memakmurkan rumah-rumah atau masjid Allah Subhanahu wa taala, karena sebagai muslim pastilah kehidupannya sangatlah erat dengan masjid. Itulah kenapa orang-orang yang selalu terikat hatinya dengan masjid akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Keempat, dua orang atau lebih yang saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika bertemu dan menjalin keakraban satu sama lain, hal tersebut dilakukan murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk jabatan, harta, kekayaan dan keuntungan duniawi lainnya. Kelima, lelaki yang diajak berzina oleh wanita cantik dan kaya namun menolaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Keadaan di mana seseorang yang diajak bercinta atau berzina oleh wanita yang cantik dan kaya raya namun menolak hal tersebut karena takut atas kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang akan menimpanya. Orang tersebut berarti adalah orang yang bermoral dan memiliki akhlak yang sangat baik. 6. Orang-orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Saking sembunyi-sembunyi dan ikhlasnya sedekah yang ia lakukan, seolah-olah tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disediakan oleh tangan kanannya. Hal tersebut dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang mendata orang-orang membutuhkan makanan dan dia meninggalkan makanan tersebut di depan pintu rumah orang yang membutuhkannya pada malam hari, sehingga dapat dikatakan tidak ada yang mengetahui tentang sedekah yang ia lakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian lalu mengalir air matanya. Artinya manusia yang mengingat Allah hingga jatuh air matanya tersebut adalah manusia yang takut semata-mata kepada Allah dan hanya kepadanya lah semua kehidupan bergantung. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin.